Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 di pembelajaran daring IPA ya. Jadi kesempatan kali ini kita masih membahas bab 7 tentang tekanan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di bagian kedua ini kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Oke, kita lihat. Jadi kalau kita berenang kayak gitu ya, kita kan kayak merasa sesak di dadanya kita, atau kayak badannya kita kayak ada ditekan gitu. Nah, itu berarti si air yang kita berenangin itu dia itu memberi tekanan ke dalam tubuh kita. Nah, tekanannya itu namanya tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan yang dirasakan ketika kita berada di dalam zat cair. Bisa kita menyelam atau tenggelam, pokoknya kalau kita di dalam air mendapatkan tekanan. Nah, tekanan itu namanya tekanan hidrostatis. Cara untuk menghitungnya masih ada hubungannya dengan rumus yang kemarin ya. Kalau kemarin P sama dengan F per A. Nah, ini kan rumus yang untuk benda padat. Nah, untuk tekanan zat cair, F-nya ini diganti W. P sama dengan W per A. Ingat ya, W itu sama dengan M kali G. Oke, kita lihat penurunan rumusnya. Rumus yang pertama dari P sama dengan F per A. Oke lah, F ini diganti dengan W karena nilainya sebanding. Oke, ini rumus pertama, P sama dengan W per A. W-nya kita ubah menjadi M kali G. M-nya kita ubah jadi P kali V, bukan P itu rho kali V. V-nya kita ubah jadi H per A. Jadi si P ini ya, P sama dengan G rho kali G kali H kali A per A. Ini ya, P sama dengan rho massa jenis kali G kali H kali A per A. Ini ada 2 A double, maka bisa kita coret A atas dan A bawah kita coret ya, karena A per A sama dengan 1. Jadi rumusnya untuk tekanan hidrostatis adalah P sama dengan rho kali G kali H. P itu tekanan, pressure, M itu massa, rho ini massa jenis ya, kita nyebutnya rho. G ini percepatan gravitasi, H ini ketinggian zat cair dari permukaan. Jika misalnya ada ikan berenang di sini ya, nah nilai H-nya itu diukur dari atas sini sampai si ikan itu berada, kayak gitu ya. Kemudian ada V ini volume zat cair. Oke, supaya kalian gak bingung, kita langsung ke contoh soalnya ya. Oke, kita lihat di contoh soal ini kita punya akuarium. Nah, akuariumnya ini diisi ikan ya. Nah, ikan kayak gini posisinya. Ditanyakan tekanan hidrostatis. Kalau ditanyakan tekanan hidrostatis, maka kita cari dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, massa jenis airnya, rho, ini kita tahu ya. Kemudian percepatan gravitasi, G, ini juga sudah tahu ya. Kemudian kedalaman air, nah ini yang perlu kita hitung. Kedalaman airnya itu berarti si ikannya dari atas ke sampai ikannya gini, berarti 14 dikurangi 4 cm, berarti kedalamannya adalah 10 cm. Nah, ini masih dalam bentuk senti, kita ubah ke meter ya, menjadi 0,1 meter. Kalau sudah ketemu, rho-nya sudah tahu, G-nya sudah tahu, H-nya juga sudah tahu, kita masukkan angka-angkanya ke rumus dan dihitung-hitung, ketemunya 1000 Pascal. Berarti si ikan dalam akuarium itu dia mengalami tekanan hidrostatis sebesar 1000 Pascal. Kayak gitu ya. Kalian sudah paham atau masih bingung? Kalau masih bingung, silakan nanti diulangi lagi penjelasannya. Kalau masih bingung lagi, silakan ditanyakan. Oke, selanjutnya ada namanya hukum Archimedes. Kalau hukum Archimedes ini kayak gini, misalnya kalau kita ngangkut barang gitu ya, kalau kita cemplungin ke dalam air tuh barangnya tuh seolah-olah tuh lebih ringan. Nah, si barangnya ini kalau di air dia lebih ringan, ini karena ada yang namanya gaya apung. Kalau nggak, misalnya kalian
berenang sama temenmu gitu ya. Kalian kalau narik temenmu pas di air itu lebih enteng daripada kalau kalian menarik ketika di udara bebas. Itu karena ada yang namanya gaya apung. Jadi gaya apung itu FA sama dengan WU min WA. WU itu berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Nih ya. Nah, dari rumus ini kita bisa menurunkan rumus lanjutannya. FA sama dengan WF. Oke ya. Nih, karena WF itu W fluida maksudnya ya. W cairannya, W sama dengan M kali G. Nih, W sama dengan M kali G. M-nya kita ubah jadi rho kali V. Nah, jadi FA sama dengan rho kali V kali G. Ingat bahwasanya V-nya ini adalah volume yang didesak atau volume yang tercelup. Volume benda yang tercelup kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kapal, nih ya kapal ya. Nah, airnya di sini nih ya. Maka volumenya yang kita pakai tuh yang ini, yang di bawah air. Nah, ini V-nya. Volume benda yang tercelupnya sama juga dengan volume air yang didesak. Gitu, sama itu hukum Archimedes kayak gini. Jadi ceritanya si Archimedes itu kayak dia dikasih teka-teki sama seorang raja. Jadi si Archimedes ini kan terkenal pintar ya. Kemudian si rajanya tuh pengen ngetes kepintaran, kecerdasan dari si Archimedes. Si Archimedes diminta untuk menghitung volume dari mahkota kerajaan. Kalau kita ngitung volume kotak, volume lingkaran itu kan mudah ya kalau bentuknya sederhana kayak gitu. Tapi kalau menghitung volume dari mahkota kerajaan, aduh gimana ngitungnya? Nah, si Archimedes ini saking bingungnya, dia kemudian mandi di bak air ya, dia fullin airnya sampai peres. Kemudian si Archimedes nyemplung. Ketika dia nyemplung, ada air yang tumpah ke bawah. Oh, karena si Archimedes cerdas ya, jadi dia kayak dapat pencerahan. Kemudian dia teriak, "Eureka! Weh, berhasil!" Oh, ternyata volumenya dia pas si Archimedes ini nyemplung setara dengan volume air yang tumpah kayak gitu. Jadi ceritanya si Archimedes kayak gitu ya. Rumusnya itu tadi. Kalian cukup mengingat yang rumus yang ini. FA sama dengan rho kali V kali G atau rumus yang ini. Yang ini cukup kalian tahu aja, oke? Oke, supaya kalian gak bingung, kita lihat di contoh soalnya ya. Nih, kita punya telur. Nah, telur ini dia tercelup semua ya di dalam ya, di telurnya masih bagus. Dia masa jenis airnya kita udah tahu, volume telurnya kita tahu, gaya gravitasinya juga sudah tahu. Yang ditanyakan gaya apung, kita masukkan rumusnya. Kita masuk angka-angkanya, V-nya karena si telur itu tercelup semua, jadi kita pakai V-nya ke semuanya ya. Nah, kalau hitung-hitung hasilnya 200 Newton. Jadi gaya apung pada telurnya itu sebesar 200 Newton. Kayak gitu ya. Oke, yuk kalau kalian masih bingung, kita lihat di contoh soal yang kedua. Perhatikan. Sebuah kapal berlayar di atas samudera dengan gaya apung sebesar 500. Ini 500.000. Ini berarti gaya apung ya. Kita lingkari dulu FA. Jika massa jenis air laut, nah ini berarti rho. Dan percepatan gravitasi ini berarti G. Berapakah volume kapal? Ditanyakan V ya. Oke, kita tulis rumusnya. FA sama dengan rho kali V kali G. Angka-angkanya dimasukkan. Angka-angkanya dimasukkan. Yang V-nya kita belum tahu, ditulis V aja. Kemudian setelah dihitung-hitung, V-nya 50 meter persegi. Jadi kalau misalnya kita punya kapal nih ya, ini kapalnya misalnya ya ini. Jadi volume yang tercelup ini, volume kapalnya yang tercelup adalah 50 meter persegi kayak gitu. Ya kita lanjut aja pembahasannya nih yang terakhir, yaitu tentang hukum Pascal. Jadi ciri khas dari hukum Pascal itu kalau dia punya dua tabung, ini tabung 1 dan tabung kedua, dia dihubungkan. Nah, ternyata meskipun ukurannya beda, ternyata nih ya, P yang di sini tekanannya tuh sama dengan
tekanan yang di satunya. Nah, karena P1 sama dengan P2, maka tadi kan rumusnya P sama dengan F per A ya. Maka karena P-nya sama, maka bisa dibandingkan. Maka P1 sama dengan P2 sama dengan ini ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ingat rumusnya ini dulu keluar di materi yang tekanan zat padat ya, harusnya kalian masih ingat. Oke, kayak gitu. Sekarang supaya kalian gak bingung, kita lihat di contoh soal. Nih, sebuah mobil seberat 16. Oke, kita sepakat ya, yang A ini kita taruh yang pertama, yang B yang kedua. Mobil seberat dia di sini berarti F2. Ditempatkan pada piston B. Nah, ini ya. Nah, ini berarti A2. Maka diperlukan gaya yang ditanyakan F1. A1 sudah tahu A1. Nah, kalau sudah tahu angka-angkanya, nih, kita masukkan rumusnya. Tapi jangan buru-buru dimasukkan dulu. Karena luasnya ini masih dalam bentuk cm, kita ubah dulu ke meter ya. Oke, kalau sudah kita ubah, langsung kita masukkan ke rumusnya. Kita hitung, ketemulah hasilnya bahwa F1-nya adalah 2000 Newton. Jadi untuk mengangkut mobil 16.000 Newton diperlukan 2000 Newton saja tenaganya. Hemat kan ya? Jadi makanya si hukum Pascal ini digunakan biasanya tuh untuk katrol hidrolik kayak gini. Kayak pas cuci motor, cuci mobil. Jadi bisa mengangkat motor atau mobil tapi pakai tekanannya yang gak terlalu besar kayak gitu. Hukum Pascal ini juga ada di dalam tubuh kita, di pembuluh darah. Jadi tekanannya, oke, kalian cek lagi ya pembahasannya. Tekanan nanti ada di bagian yang keempat. Oke, terima kasih, cukup untuk tekanan zat cair ini ya. Tetap semangat belajar. Jika kalian merasa video ini bersemangat, bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini maksudnya bukan semangat ya, tapi bermanfaat. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika terus kesehatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.